Hi, I'm Miss Linda. Welcome back to my channel. Kali ini kita upgrade speaking untuk yang masih pemula. Oke, happy learning. Kalau sebelumnya kita masih menggunakan pola kalimat dasar, kali ini saya mau mengupgradekan kalimatnya ya. Oke, terima kasih yang udah setia untuk selalu belajar di channel ini. Nah, sekarang kita membahas 3 jenis tenses atau 3 jenis kalimat juga ini ya. Jadi ada yang namanya tenses, atau kita fokus sajalah ke 3 kalimat ini. Kita fokus kalimat yang putih atau kalimat bahasa Indonesianya. Saya selalu makan nasi. Nah, kata saya selalu makan nasi di sini ada selalu. Jadi kalimat ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Artinya dia selalu makan nasi, sering gitu. Nah, ditandakan dengan it. I always eat rice. Nah, kita sebut it ini adalah kata kerja pertama atau verb 1. Oke. I always eat rice. Nah, dia sering terjadi. Terus pola kalimat yang kedua adalah saya makan kemarin. Nah, saya makan kemarin itu bahasa Inggrisnya I ate rice yesterday. Yesterday itu kan kemarin. Nah, di sini lihat kata makannya berubah menjadi ate. Ate itu adalah verb 2-nya dari it. Nah, jadi kalau kita mau membahas yang lampau atau bikin kalimat lampau, itu kata kerjanya ini berubah menjadi verb 2. Jadi kalau verb 1-nya eat, verb 2-nya ate. I ate rice yesterday. Gitu, itu bedanya ya. Terus pola kalimat ketiga adalah akan atau masa depan. Saya akan makan nasi atau makan nanti gitu ya. Akan itu will, nah kata makannya tetap dia menggunakan verb 1. Jadi eat, I will eat rice later. Later ini nanti. I will eat rice later. Nah, jadi ada 3 kondisi di sini. Sesuatu yang sering dilakukan, terus yang terjadi di masa lampau, dan yang akan dilakukan atau masa yang akan datang. Oke, kalau sering tadi menggunakan verb 1, terus lampau menggunakan verb 2 yaitu ate, sedangkan yang akan itu menggunakan will dan dia tetap menggunakan verb 1. Oke, sampai di sini paham? Semoga paham ya. Kalau nggak paham coba diulangi lagi ke awal video. Nah, sekarang kita fokus membahas ke kalimat yang sering terjadi. Nah, di sini ada beberapa kata keterangan yang sering digunakan dalam kalimat ya, konteksnya yang sering terjadi tadi. Yang pertama ada kata always. Nah, always ini kan selalu, berarti tingkat keseringannya gitu, sering ya. Always gitu. Contohnya saya selalu memeriksa pipa. I always check the pipes. Nah, di sini kita menggunakan check. Dia verb 1 ya, bukan verb 2 karena konteksnya sering. Terus yang kedua ada usually. Usually, biasanya. Nah, kalau biasanya kan berarti kan sering dilakukan. Nah, contohnya usually I wake up 7 a.m. Biasanya saya bangun jam 7 pagi. Nah, berarti kan dia sering tuh bangun jam 7 pagi. Nah, kita menggunakan kata wake up. Nah, ini konteksnya sering terjadi, bukan lampau. Atau bisa juga seldom, jarang. Nah, jarang ini kan lawan kata dari sering gitu ya. Boleh juga they seldom come here. Mereka jarang ke sini. Termasuk ada never, tidak pernah. Mama, mereka tidak pernah ke sini. They never come here. Next ada sometimes. Sometimes. Sometimes ini kadang-kadang. Jadi ini adalah semua kata keterangan yang menunjukkan frekuensi atau keseringannya ya. Termasuk tidak pernah. Sometimes, kadang-kadang. Contoh, saya kadang-kadang minum kopi. Sometimes I drink a cup of coffee gitu. Jadi frekuensinya kadang-kadang gitu. Terus juga sering, often. Terus generally, umumnya gitu. Seumpama umumnya kami bekerja 8 jam. Generally we work 8 hours, 8 jam kayak gitu. Jadi umumnya berarti kan
keseringannya, mayoritasnya seperti itu. Terus umpama every morning, setiap pagi. Nah, untuk setiap ini juga kayak setiap pagi, every morning, setiap sore, every afternoon, setiap malam, every night. Nah, contohnya kan umpama saya pergi ke cafe setiap malam. Berarti I go to the cafe every night. Nah, berarti kan rutin tuh setiap malam gitu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tingkat keseringannya atau frekuensinya. Jadi, dia menggunakan verb 1. Itu ya. Salah satunya ketika kita menceritakan rutinitas kita. Kita baca ulang, always selalu, usually biasanya, seldom jarang, never tidak pernah, sometimes kadang-kadang, often sering, generally umumnya, every morning setiap pagi. Okay? Always, usually, seldom, never, sometimes, often, generally, every morning. Oke, silakan diulang-ulang sambil dipahami materinya. Sekarang kita lanjut ke jenis kalimat yang kedua, yaitu tadi lampau ya. Lampau. Kalimat lampau. Kalimat lampau itu menggunakan verb 2. Oke. Jadi untuk mengetahui verb 2, kita bisa melihat di kamus atau bisa juga di Google Translate atau maksudnya di internet. Ketik aja seumpama verb 2 dari pergi kayak gitu. Oke, sebenarnya ada khusus kamus online gitu ya untuk verb 1, verb 2, tapi sampai saat ini saya belum menemukan yang komplit atau yang lengkap. Nah, yang pertama ada yesterday, kemarin ya kan. Contoh kata makan verb 2 dari kata makan kemarin kan ate ya. Kalau verb 1-nya kan eat, verb 2-nya ate, berarti kemarin saya makan ayam umpama, berarti yesterday I ate chicken. Terus tadi last time. Contoh, tadi saya pergi ke Bali. Nah, pergi itu kan go. Kalau verb 2 dari go itu adalah went. Last time I went to Bali. Gitu. Termasuk juga last morning, tadi pagi, last night, tadi malam, last month, bulan lalu, dan last week, minggu lalu. Terus di sini ada juga last year, tahun lalu. Sumpama last year she bought a car. Nah, bought itu adalah verb 2 dari membeli atau buy. Kalau verb 1-nya itu buy, verb 2-nya itu adalah bought. Gitu. Last year she bought a car. Jadi menggunakan verb 2. Termasuk kalau bulan lalu, bulan itu kan month, berarti last month. Gitu. Bulan lalu last month gitu. Terus 2 detik yang lalu, 2 seconds ago. 2 seconds right. Cried itu adalah verb 2 dari cry, menangis. Jadi 2 detik yang lalu saya nangis. 2 seconds ago I cried. Bisa juga kalau kita mau bilang 2 hari yang lalu. Hari itu kan days. Berarti 2 days ago. Atau 2 malam yang lalu, 2 nights ago. Atau 2 bulan yang lalu, 2 months ago. Atau 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Atau 2 minggu yang lalu. Minggu itu week, 2 weeks ago. Oke, jadi kalau lampau itu harus verb 2 dia ya, kalimat positifnya. Nah, ada yesterday, last time, last morning, last night, last month, last week, last years, 2 seconds ago. Ada banyak lagi sebenarnya ya. Seperti yang saya sebutin tadi. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang akan datang atau tadi masa depan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang akan datang. Tomorrow, besok. Contoh, saya akan pergi besok.
I will go tomorrow. Nah, di sini kita cukup menambahkan will dan go aja. Jadi go-nya tidak usah dirubah kayak yang lampau ya. Jadi cukup ada will aja. I will go tomorrow. Sama kayak lusa. Lusa itu the day after tomorrow. Pama saya akan memasak lusa gitu ya. Berarti I will cook the day after tomorrow. Terus next time, lain kali, itu kan konteksnya kan masa depan ya, yang akan datang. They will come next time. Mereka akan datang next time. Jadi untuk yang akan datang ini tidak ribet ya. Cukup ada will-nya aja. Yang perlu diingat itu adalah yang lampau tadi, yang verb 2. Terus ada next day, hari berikutnya, the next day. Next week, minggu depan. Seumpama saya akan berlayar minggu depan. I will sail next week. Atau bulan depan, next month. Terus tahun depan, next year. Contohnya, she will stay next year. Dia akan tinggal di sini tahun depan. Oke, kita baca lagi. Tomorrow, besok. The day after tomorrow, lusa. Next time, lain kali. Next day, hari berikutnya. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Oke. Next ada soon. Soon itu segera. We will meet soon. Kita akan segera bertemu gitu ya, atau bertemu segera gitu bisa juga. Terus ada later. Later itu nanti. Let's see later. Nah, kita lihat aja nanti gitu ya. Lihat aja nanti gitu. Let's see later. Terus ada a second later. 1 detik kemudian. 2 minutes later. 2 menit kemudian. 2 days later. 2 hari kemudian. Contoh, I will buy 2 days later. Saya akan membeli 2 hari lagi. Membeli apa gitu contohnya ya. Terus 3 weeks later. 3 minggu kemudian. Atau a year later, 1 tahun kemudian. Bisa juga pakai one ya, 1 year atau a year. Atau sama juga a few moments later, beberapa saat kemudian. Nah, ini juga konteksnya di masa yang akan datang. Kita ulang. Soon, segera. Later, nanti. A second later, 1 detik kemudian. 2 minutes later, 2 menit kemudian. 2 days later, 2 hari kemudian. 3 weeks later, 3 minggu kemudian. A year later, 1 tahun kemudian. A few moments later, beberapa saat kemudian. Ini biasanya di video-video YouTube banyak ya. Nah, jadi ada 3 konteks kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita berbicara. Ini masih part 1, masih ada lanjutannya. Insya Allah saya upload di next video ya, untuk part 2-nya. Thank you so much, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan komen ya. Oke, see you on my next video.